tapi selalu bernyanyi bersukacita. Jadi selama masih ada waktu bagi kita, semangat dalam memuji Tuhan, ya, semangat bersukacita memuji Tuhan. Tuhan senang. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Yang sudah mendapatkan katakan puji Tuhan. Oh, berarti belum mendapatkannya ya. Yang sudah mendapat katakan puji Tuhan. Yang belum mendapatkan katakan haleluya. Oh, masih ada. Kami tunggu sabar ya. Sabar. Kalau ada di rumah tangga itu 5 orang, beli Alkitab 5. Amin. Jangan 5 di rumah, 2 cuma Alkitab, tapi galung besar-besar. Yang paling utama adalah untuk Tuhan. Biarlah kita duduk tenang. Saya baca Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Saya di sini namanya kematian bagi orang percaya dalam Yesus bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Kalau kita lihat banyak orang kalau tentang kematian takut saudara. Kenapa? Ya, takut. Agar bisa jangan dulu. Bagaimana nanti kalau aku mati ya? Bagaimana ini? Bagaimana banyak yang ditakutkan? Ya, banyak orang. Sebenarnya tidak perlu takut saudara. Kematian itu kapan saja, ya, jam berapa, waktunya, pada siapa saja pasti akan datang berdiri. Jadi sudah dikasih. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak yakin lewat kematian dia masuk dalam kerajaan surga. Tidak yakin. Mungkin masih banyak yang mengutamakan hartanya baru datang ibadah. Ya, banyak yang bolong-bolong ibadahnya. Takut saudara. Nanti kalau aku mati sekarang, ya belum bisa nanti ke surga. Kalau saya seperti itu pasti dia datang beribadah. Sebenarnya kematian adalah tidak perlu ditakutkan saudara. Karena kematian itu adalah kehendak daripada Allah. Kematian itu semua manusia akan dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Bapa kita di surga. Dan sudah dikasih kalau kita tapi bagi banyak orang, kalau orang percaya tidak takut mati saudara. Karena dia berkata, Rasul Paulus katakan ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana sebenarnya kalau dalam pola pemikiran dunia, masa hidup mati itu keuntungan, ya? Bahkan Rasul Paulus dia katakan, apa yang kuanggap berharga selama ini, tapi di saat aku mengenal kepada Tuhan, maka itu adalah seperti sampah. Tidak berarti. Yang selama ini dia kumpulkan duit tidak peduli kepada Tuhan, tapi saat dia mengenal kepada Tuhan, kuanggap itu sampah, tidak ada berguna. Betapa berharganya orang yang bertobat, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang baik, orang yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Betapa berharganya di hadapan Tuhan. Sampai dikatakan saudara, satu orang berdosa masuk dalam kerajaan surga, berbalik, bertobat, maka apa katanya? Berlaksa-laksa malaikat untuk menyambut. Begitu berharga. Satu orang bertobat lebih berharga dari seluruh dunia ini. Sebab itu berlomba bertobat. Amin. Jangan sampai ya nanti datang Tuhan Yesus. Aku bertobat Tuhan. Aku tidak mengenal kamu, mengenal kamu katanya. Ya. Dan dikatakan, kenapa saudara kematian itu beruntung? Dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba kita baca di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-14.
Ayat yang ke-13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, diperhatikan. Sungguh kata Roh. Nah, ini roh Allah, ya. Orang tulisan yang besar, huruf besar, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Apa yang kita lakukan nanti pun di surga ikut serta dengan kita. Kalau kita melakukan yang baik, saudara, maka itu ikut serta. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan yang berbahagia, saudara. Kalau mati dia main catur, mati dia mungkin mabuk-mabuk, mati dia sedang selingkuh, saudara, jangan harap masuk. Tidak layak, saudara, di surga pun tidak bisa. Ya. Yang tidak peduli kepada ibadah, jangan harap masuk dalam kerajaan surga. Mungkin kita berkata, kalau enak mati itu untung bunuh diri lagi. Gak bisa, ya. Harus ingat panggilan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan orang yang bunuh diri tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di dunia ini pun, kalau tahu pendeta bunuh diri dia, gak mau masuk kami. Saya dulu pernah lihat katanya salibnya pun terbalik, dibawa pun jangan dari pintu. Kalau bisa kalau ada di pinggir bolong-bolong dari situ aja dibawa. Kalau nggak dari pintu dapur, ya katanya, ya. Tidak memberikan kepada Tuhan, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang mati, orang percaya yang mati di dalam Tuhan, berharga di mata Tuhan, saudara kekasih. Sampai kematian kita, orang yang baik berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, saudara. Kenapa, saudara kekasih, ini Roh berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dia berbicara. Makanya dikatakan yang 14 ini, saudara kekasih, ayat 13 ini, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, ya. Itu kata Roh kepada Yohanes yang mendengar di Pulau Patmos, saudara. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang mati di dalam Tuhan bukan mati yang sebenarnya, karena ada roh, hanya daging kembali kepada tanah. Dikatakan beristirahat, ya, dari jerih lelah mereka. Beristirahat, saudara. Dan rahasia Tuhan di mana mereka disembunyikan, ya. Kami beristirahat. Ini sudah kekasih. Karena Roh itu berbicara sampai dari surga, ya, kepada Yohanes, saudara, sehingga itu disampaikan kepada kita, disampaikan kepada kita. Ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang kami sampaikan tentang kematian ini adalah memasuki ke surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, sebab di surga tidak akan menderita yang kedua kali. Amin. Di surga tidak akan menderita yang kedua kali. Di surga itu, saudara kekasih, anak-anak Tuhan adalah bersukacita. Di sana tidak ada lagi penderitaan apapun seperti di dunia ini. Di dunia ini kita mungkin sekarang kita lagi menderita. Bahkan bangsa kita pun bukan lebih aman atau mungkin yang lain. Masih banyak, saudara, demam apa semua segalanya, ya, masih banyak. Bahkan mungkin seiman kita yang ada di luar di sana masih banyak peperangan, saudara dikasih. Mereka mungkin, saudara, sedang menderita saat ini, sedang menderita, saudara, menghadapi semua. Walaupun mendengar itu, saudara dikasih, kita juga mungkin kita doakan. Tapi yang mana mau kita doakan? Yang lain mendoakan supaya, ya, Nasrani mungkin bisa dihabiskan.
Tapi kita mendoakan bukan seperti itu. Doakan semua karena semua adalah ciptaan Tuhan. Amin. Semua ciptaan Tuhan. Enggak ada, jangan ada menganggap aku lebih dari yang lain. Jangan saudara. Itu kesombongan. Setiap orang yang sombong yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Tuhan yang merendahkan saudara. Jadi saudara dikasih, tidak ada penderitaan apapun tidak ada. Tapi dibebaskan dari segala penderitaan. Amin. Wahyu 2 ayat 10 coba ya. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B sampai 11. Coba dibaca saudara. Wahyu 2 pasal yang ke-10, pasal 2 ayat 10 B sampai ke-11. Coba yang buat suaranya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, barang siapa yang menang tidak akan menderita. Menang dikatakan itu saudara berbicara tentang kita melakukan yang baik selama hidup kita di dalam dunia. Lakukanlah yang baik saudara. Ya, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak-anak, baik kepada tetangga, baik kepada ya semua orang. Ya, jangan nanti dikatakan oh ini tuh, sama tetangganya kegaduhan ada kerjanya. Di keluarganya pun itu enggak kompak itu, kakak beradik. Oh ini saudara galana, tapi dia orang Kristen, ya. Maka dia tidak akan masuk, sebab yang menang dari segala kejahatan, menang dari segala karakter yang tidak baik, menang dari segala tabiat yang buruk saudara kekasih. Maka itu akan masuk dan tidak mengalami penderitaan apapun. Kita sudah dengar baca, ya. Tidak mengalami saudara penderitaan apapun tidak akan dialami. Jadi saudara dikasih, kita mau menjadi orang yang baik, ya, mau menjadi orang yang baik. Kalau bisa dari mulut ini jangan sampai keluar kata-kata hewan atau binatang atau mungkin cakap bodoh sebagai anak Tuhan. Sedih hati Tuhan saudara, sedih. Tidak ada di firman Tuhan. Kalau kamu marah, maki-makilah orang lain. Dia bilang dia benar, nggak ada saudara. Mana dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikan kita kalahkan kejahatan saudara. Tapi kalau kita ketahuan, aku dua tanganku, aku pun bisa. Dan itu saudara, tidak terpuji saudara. Makanya orang yang mengalami itu adalah emas saudara. Di kemana kita pergi, kalau kita suka mengalah bagi orang lain, kemana pun kita pergi, itu baik itu karena, ya, baik itu. Jadi kalau ada yang apa ya, itu baik, lemah lembut ngomongnya. Ada apa itu tengok, aku enggak kusangka katanya. Kalau ngomong pelan dia lemah lembut, tapi kalau kemana dia kayak singa yang kelaparan katanya, ya kan? Kayak singa yang kelaparan. Jadi tidak ada penderitaan saudara. Segala penderitaan itu saudara, kita dibebaskan dari segala penderitaan. Karena apa? Ada Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Makanya Rasul Paulus ini saudara menjadi teladan bagi kita. Hanya dia kita berkata, teladanilah aku, ya. Teladanilah aku, ikutlah aku. Yang lain tidak ada. Coba dibaca, tidak ada. Ikutlah aku, kata. Ikutilah teladan, kata Rasul Paulus. Karena dia sudah dikasih di saat dia mengenal kepada Tuhan.
dia bukan hanya berkata-kata, tetapi perbuatannya, karakternya, ya, karakternya. Bahkan dia bolak-balik masuk penjara, saudara kekasih, tetapi di penjara pun dia menyelamatkan banyak orang kepada Tuhan. Mungkin saudara, ya, tangan ini diikat, kaki dipasung, tetapi hatinya, ya, selalu tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Dia menjadi teladan. Makanya dikatakan, kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Kalau aku hidup, berarti hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani. Bagaimana kita yang ada pada saat ini, saudara? Apakah kita hanya mendengar firman, tapi tidak ada yang kita lakukan? Sehingga kita sudah dengar firman Tuhan begitu banyak, sampai di rumah nanti ada sedikit masalah, suara kita yang paling banyak bersorak-sorak untuk yang berkelahi, rubat, cikurang, bahkan yang lain. Tetapi mari saudara, kita didiklah hati kita, ya, supaya mungkin di dunia ini kita menderita, tetapi di dalam surga kita bersenang-senang. Amin. Bahasa Batak senang sehari berbuan, bahasa Karo senang sirasa lara, ya, tidak ada ujung pangkalnya. Senang. Di dunia ini banyak tangisan. Namanya kita menumpang di dunia ini. Ini bukan kampung halaman kita yang benar. Menumpang. Status penumpang sudah ada banyak. Saya tuh mengontrak rumah 6 tahun di Kampung Lalang. Sebenarnya tidak senang sampai aku berdoa. Nanti bulan 12-nya baru nanti sewanya. Bulan 10 sudah datang. Masih kan sewa ini? Iya lagi. Masih kami sewa. Belum ada rumah kami ini. Naik sewanya ya. Sekarang 8 kasih. Yo, tunggu udah 2 bulan lagi. Kan belum jumpa. Kalau nggak makan, aku kembalikan yang 2 bulan ini. Ada yang masuk ke dalam. Waduh, menderita tak saudara? Kapankah aku punya rumahnya? Selain berdoa Tuhan, buka jalan supaya aku memiliki rumah. Tapi bukan dia tahu ya, bukan saudara. Tapi itu nak aku kasih kau kalau kali ini yang kata Tuhan. Dia tahu, dia lihat dulu, bukan saudara. Tapi karena kita ini, ya, saudara dikasih. Jadi saudara, yang pertama ini, sebab di surga, kenapa saudara harus kita makin masuk dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Tuhan? Sebab di surga tidak akan menderita. Yang kedua kali tidak akan menderita. Hanya di dunia ini kita menderita, di sana bersenang-senang sehari berbuat. Ini sirasa lalu. Dan yang kedua saudara dikasih. Yang kedua, sebab di surga dibebaskan dari segala kesusahan yang besar. Amin. Wahyu 7 ayat 14, ya. Dibebaskan dari segala kesusahan. Coba dibaca Wahyu 7 ayat 14. Agak kuat ya Bu. Ya, puji Tuhan. Dengan darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, mereka keluar, yang dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan keluar dari kesukaran. Tidak ada kesukaran saudara. Udah di surga nanti tidak ada kesukaran saudara. Semua adalah bersama dengan Tuhan, senang. Tidak ada penghambat, tidak ada rintangan, bahkan tidak ada yang tidak kita inginkan, ya. Jadi di surga ini saudara, kesulitan yang tidak ada. Bahkan saudara dikasih, perkelahian pun tidak ada di sana. Membuat ya pikiran kita ini semakin jahat. Tapi kalau bisa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, di dunia ini pun kita kalau bisa, ya, kalau bisa saudara,
jangan sampai ada maunya musuh kita satu orang pun. Amin. Amin saudara. Jangan sampai ada musuh kita satu orang pun. Semua teman. Jangan sampai kita mungkin pihak orang, oh itu cuma berkelahi itu. Hati-hati sama dia. Waduh, saudara kasih. Ya, hati-hati sama dia. Bagaimana saudara kasih kalau seperti itu karakter kita? Kita mau berkenan kepada Tuhan saudara. Dikatakan keluar dari kesukaran. Dari kesukaran apapun yang kita alami, kita akan dibebaskan oleh Tuhan saudara. Baik di dunia ini pun kalau kita melakukan yang terbaik saudara, percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Segala kesukaran kita juga diselamatkan saudara. Sampai ke surga tidak ada kesukaran di dalam kehidupan kita. Di dunia ini banyak kesukaran. Kadang-kadang melakukan yang menakut kita adalah kayak khawatir kan baik, ya kan? Salah, semua salah kalau di dunia ini. Tetapi sudah dikasih, ya. Kalau kita lihat ini, bukan takut hidup, ya, sesuatu dari bunuh diri, ya, tidak. Orang bunuh diri itu hanya masuk neraka, tidak ada artinya. Takut menghadapi apapun, ya, takut mati, takut ada kesukaran, apalagi sekarang ini. Kesukaran itu tetap ada saudara dikasih. Selama hidup kita ada di dunia, itu adalah saudara kita. Kesukaran, ada masalah, tidak dari anak, dari suami, dari istri, dari menantu, dari apa saja saudara dikasih. Pasti ada, bahkan dari diri sendiri bisa ada kesukaran. Tetapi banyak kita bina hidup kita, kita turut kepada perintah Tuhan. Kita mau saudara, kesukaran itu jauh dari kehidupan kita selama hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita kalau mati pun, ya, kita berkata, puji Tuhan. Amin. Amin saudara. Bapak saya meninggal, saya tidak kalah sedih. Bapak saya, ya, tidak kalah sedih saudara. Karena 6 bulan dia tinggal bersama saya. Ke kampung kami 2 minggu, nggak sampai 2 minggu meninggal. Dan kita sudah berdoa dia. Saya pilih bapak kami berdoa, ya. Memang dia gembala di sana. Tapi saya sebagai sekolah kita, sebagai pendeta, ya, dia berdoa. Kami jam 5 biasa berdoa, jam 5 kami sini. Padahal dia pun sakit, datang juga dia berdoa. Dia mau berbahasa roh, dia di tempat tidur. Di tempat tidur saudara. Benar-benar dia, ya, bukan hanya pada bukan itu, ya. Dia nampak saudara dikasih. Dia berbahasa roh kepada Tuhan. Dia bernyanyi, ya, bernyanyi saudara. Jadi bukan bukan itu saudara. Ya. Kalau itu kita lihat sehari-harinya bagaimana. Tapi kuliah bapak kami. Jadi dia meninggal saudara. Enggak saya susah. Bapak ini pasti ke surga. Ya, itu. Tapi bagaimana kalau meninggal di dalam pas berkelahi? Karena marahnya, kau Tuhan apa ya? Nah, jatuh. Ya, jatuh dia langsung dead saudara dikasih. Enggak sempat lagi dibawa ke rumah sakit. Ke surga pakai neraka ini saudara. Ke surga, yang bilang ke surga itu di tangan. Maksud itu bertobatlah kalau ini bilang ke surga, ya. Tidak bisa ke surga sekarang seperti itu. Tetapi saudara dikasih orang yang benar-benar saudara dikasih kepada Tuhan, dia sering sifat mengalah. Tapi mungkin jemaat pikir ibu ini merasa nggak pernah marah. Saya kalau sekarang puncaknya marah, nggak tahu saya berdiri di rambut saya, nggak tahu. Kalau saya marah, iya. Kalau saya kumpul-kumpul, itu juga salahnya, ya. Kumpul-kumpul, asik-asiknya nggak apa-apa lah, nggak boleh dulu. Sikit-sikit nggak apa-apa lah, sikit-sikit. Tapi kalau sudah puncaknya, bukan dari pendetanya yang
dia. Belum naga. Ini sudah. Biar menantu, ya. Nah, saya mau pasangan yang saya. Tapi kalau menantu, dia tahu. Itu ada orangnya masih hidup. Dia tahu. Tapi bukan gara-gara itu awal apa, bukan. Supaya jangan, ya. Semua menjadi baik, sudah, ya. Bukan seperti orang lain langsung nggak, kalau mau nikah cakapi menantu cakapi, ya. Itu saudara, itu perbedaan kita saudara. Beda. Waktu marah-marah, ada yang ke saya, ya berhenti, herannya pun berhenti satu keluarga pula ini, ya. Karena ada perkelahian, bukannya perkali. Dasar herannya itu langsung sendiri, jadinya sendiri. Dia katakan, nah, sebelah kita, separuh-separuh, dikoyakkan. Janganlah kita bersatu sebelum ini bersatu, ini katanya. Nggak lama juga, tiba-tiba herannya kita, ya, herannya Bapak udah saya kan, tiba-tiba jadi sudah kekasih. Tidak pernah ada seperti itu, ya. Akhirnya dia orang kata, merdumi tanora, ya, merdumi tanora. Nah, mau masuk surga enggak seperti itu, saudara? Bertobatlah. Kalau ada seperti itu, saya yakin di sini enggak ada, di sana sini baru ada. Amin. Di sana sini ada, amin. Jadi sudah dikasih, mari supaya kita benar-benar sudah dikasih. Kita tidak perlu takut agar kita keluar dari segala kesukaran itu, keluar dari segala penderitaan itu. Kita dibebaskan lewat perbuatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, sebab di surga tidak ada sakit penyakit. Amin. Tidak ada sakit penyakit di surga, saudara. Ya, coba dibaca di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ya. Lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari harta Allah dan harta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, itu kan, saudara. Puji Tuhan. Dikatakan tadi ada pohon, ya, pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan ini dikatakan ada nanti di surga, saudara. Ya, kita masuk surga, saudara, karena ada pohon kehidupan di sana yang juga bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan itu jangan salah, saudara. Berarti sadar penyakit disembuhkan, bukan. Pohon kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan bersama dengan kita, penyakit pun tidak akan datang. Amin. Tidak akan datang. Dikatakan daunnya saja bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan itu sudah dikasih ada dalam dunia. Kita pun bisa disembuhkan, saudara, kalau itu ada di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya di surga, di dunia ini juga, saudara. Penyakit apa yang kita alami? Banyak sakit penyakit, saudara. Pohon yang dikatakan yang dapat membebaskan, menyembuhkan, yaitu pohon ini Yesus Kristus juga yang memberikan
dari segala kelemahan kita, ya, dari segala penyakit kita, sehingga kita masuk dalam kerajaan surga benar-benar bersama dengan Tuhan adalah penyembuh. Makanya katakan Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan adalah pemulihku. Ya. Pohon kehidupan itu dikatakan setiap bulan berbuah, ya, setiap bulan berbuah dikatakan. Itu mungkin ada, ya, tetapi saudara kekasih, itu adalah berbicara tentang Yesus, saudara. Apabila kita bersama dengan Dia di dunia ini pun, kita melakukan yang terbaik, ya, mengasihi Tuhan, maka penyakit juga jauh dari kehidupan kita. Kalau kita, saudara, ada penyakit, kita berdoa kepada Tuhan di dunia ini, ya, kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan sembuhkan. Amin. Lewat bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tapi di surga adalah Dialah pohon kehidupan itu. Bersama kita di sana, saudara, tidak ada kesukaran, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Amin. Tidak ada sakit penyakit, saudara. Kematian ini, saudara, kita menakutkan. Jangan takut, saudara. Kematian itu pasti kita lewati. Kapan saja, ya, di mana saja, sama siapa saja, tidak pandang bulu. Semua akan mati, saudara. Tetapi saudara dikasih perbedaan kematian orang yang percaya dan orang tidak bertobat sangat berbeda. Kematian orang percaya, dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kematian orang yang tidak bertobat masuk ke lautan api. Jadi sudah dikasih, mana yang kita pilih? Kalau itu ditanya, mana yang kita pilih di purba dan sanaku? Ya ke surga lah. Tapi bukan hanya bilang ke surga, harus kita melakukan yang baik. Apa sulit melakukan yang baik, saudara? Sulit juga, ya. Ya. Kadang-kadang sudah aku baik sama dia, sudah aku gini, ya kan? Marah bisa marah, saudara. Tetapi marahnya berbohong, membuat yang baik, ya, bukan marah untuk supaya dendam seperti tadi. Kapan aku ada di rumah, tunjukkan sama kau, ya, bukan itu, saudara. Tetapi Tuhan berikan aku sebuah rumah supaya aku tidak menderita, ya, karena menderita. Udah bocor lagi, saudara, pada waktu itu udah bocor karena dia ke pajak, udah bocor lagi. Bu, tolonglah, ya. Biar kami perbaiki, kami yang perbaiki, tapi kodenya kurang dari dia. Kalau nggak makan di situ, ada yang masuk. Wah, berikut kali dia ngomong, saudara. Jangan hati-hati kepada yang lembut-lembut. Ya, hati-hati. Bukan begitu lah. Gimana? Hati-hati, saudara. Risi-risi akan itu. Lapor-lapor akan itu. Risi-risi akan itu. Hati-hati. Bukan semua yang kalau dari dulu dia ngomong baik kali, dia ngomong yang lembut kali, tentu saudara dikasih. Kalau orang bakal, ya dirimu, pilih kita, katanya, kayak yang mau berperang, tapi hatinya mari. Si Madun lagi, cukup itu, ya, si Madun. Kata itu gitu. Kalau ada pun yang salah, udah salah. Ini mana di sini itu? Coba kalau bilang sama dia, ingatkanlah, nggak mau dia. Kamu yang ingatkan, nggak mau dia, sudah. Nggak mau dia, nggak, jarang itu mau ingatkan. Si Madun lebih harus lagi kalau ngomong. Janganlah sampai beli ngomong dia si Madun. Karena gini lah, lantas kita bilang, nggak bisa itu. Kalau udah ngomong dia harus selesai dulu, baru kita ngomong. Nggak bisa, kita lapor. Nah itu kalau sekarang yang ngasih. Tapi kalau sekarang ya udah, namanya ya udah macam-macam, ya kan. Ngomongnya di sembilan menit, langsung aja, ya. Mudah nih. Jadi ya mudah malu deh. Kemudian tuh mudah, iya. Langsung dia.
lepas di sana. Jadi kalau masih makan tuh hujan katanya ya kan. Kadang-kadang lebih ditegur di sana karena salah sini. Hujan. Makanya ada ya, pernah ada seminar di Samosir. Ya, di Samosir. Jadi orang Manado pendeta banyak ya. Yang sana ada hukum pendetanya. Jadi rupanya tetangga itu sudah lama masih makan. Hujan, hujan. Sudah lama. Keluarlah orang Manado tadi, ya, pendeta ini keluar. Dikatanya, dibilang, Pak Pendeta, tanya sama pendeta setempat, apa? Kasian kali nengok mama seperti itu lah. Dari tadi dipanggil anak seperti itu kan tetangga. Kasian kali nengok mamanya dia. Benar kali perasaan anaknya seperti itu ya katanya. Dia tak tahu saudara. Jadi datang. Jangan gitu. Itu panggil B2 untuk makan. Iya makan. Dia tak ngerti saudara. Saudara jadi seperti itu. Tapi kali mama seperti itu mungkin dia. Tak ngerti dia saudara. Ya. Jadi sudah dikasih, kita mau ya dikatakan agar masuk dalam kerajaan surga ya. Semua orang-orang percaya harus masuk dalam kerajaan surga agar tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami sakit penyakit, tetapi kita senang sohari berdoa bersama dengan Tuhan. Amin. Di dunia ini hanya sebentar saudara ya. Makanya saya bilang hamba Tuhan ya, tersenyumlah karena tahu ini hari terakhir katanya kan, mana tahu. Tapi kalau saya duduk di sini saudara, kata-kata lidahnya, bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Amin. Ada sambungannya ya. Beribadahlah, melayanilah sungguh-sungguh seolah-olah hidupmu sudah dekat. Amin. Amin saudara. Lakukanlah yang baik seolah-olah hidup kita tidak akan lama lagi. Lakukan terus yang baik, lakukan terus karena apa? Kita yang kita tuju adalah kerajaan surga. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kumpulkan namun tidak masalah. Kami utamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan diri Tuhan. Jadi sudah dikasih, sungguh-sungguhlah ya, bekerjalah sungguh-sungguh seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Kapan waktunya Tuhan kita tidak tahu, tapi kita siap. Amin. Jangan takut saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara dikasih, hanya kita boleh ya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan kapanpun aku Tuhan panggil, biarlah aku waktu melakukan yang terbaik. Dan aku menjaga diri. Aku ya benar-benar dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Aku mau memiliki kerajaan surga itu. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Malam pun kita beribadah, hujan pun kita tahankan saudara kekasih. Tetapi karena apa saudara? Karena kita mengejar surga, yaitu tempat kita, kampung halaman kita yang tidak ada ya atasnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita yakin saudara ya, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya kita dengar firman Tuhan, dengar tapi tidak ada kita lakukan. Jangan saudara ya. Tetapi mari kalau kita dengar firman Tuhan, kita berusaha untuk melakukannya. Kita berusaha melakukan yang baik kepada semua orang. Tidak ada terkecuali saudara. Siapapun orangnya, kita berusaha untuk melakukan terbaik kepada mereka. Puji Tuhan. Musik datang ke depan. Kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Yesus.